Oke, teman-teman, alhamdulillah, rabbil alamin, syukur. Eh, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu ya untuk kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya, syukur, alhamdulillah, kita harus terus bersyukur, teman-teman. Eh, karena beberapa rekan-rekan kita juga masih ada yang sakit. Oh ya, di sini ada Pak Aang nih. Pak Aang, semoga lekas sembuh karena beliau lagi isolasi mandiri. Semoga cepat beraktivitas kembali buat Pak Aang dan buat teman-teman semuanya. Ya, tetap jaga kesehatan, ya, 5M, ya, apa itu ya 5M ya, yes, pokoknya 5M lah, ya. Semua teman-teman terhindar dari COVID-19 dan kita semuanya selalu diberikan kenikmatan untuk terus menimba ilmu, thalabul ilmu. Oke, alhamdulillah. Tak lupa salam serta salawat kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah teladan kita semuanya, teladan kita sampai akhir zaman, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, oke, semangat Mas Aang, ya. Isolasi mandiri 2 minggu ya, 14 hari. Semoga tidak jenuh di rumah. Ya, terus belajar ya Mas Aang dan teman-teman semuanya. Oke, malam ini kita masih akan tuntaskan materi yang kemarin Rabu ya. Jadi saya pikir kalau harus nunggu hari Rabu minggu depan, aduh terlalu lama gitu. Saya pengen teman-teman cepat ngerti dan cepat action juga. Oke, pertanyaan saya adalah dari 3 materi awal kemarin, 3 poin materi awal kemarin yang sudah menerapkan siapa nih? Ada? Kemarin kita bahas tentang fundamental WhatsApp, mindset ya, terus lead magnet ya. Sudah ya? Oke. Sudah menerapin semua? Oke. Ya, Mbak Ajeng sudah ya, kemarin sudah konsultasi ya. Saya juga rutin ngecek nih status WhatsApp-nya teman-teman. Oke, siapa lagi? Cuman 3 aja. Semoga yang lain juga sudah. Oke. Sorry, Mas Berwo ini namanya siapa Mas ya? Halo? Mas Berwo namanya siapa? Oh, Mas Berry. Oke, salam kenal Mas Berry. Oke, Mas Rifan sudah sip. Nah, buat teman-teman yang jalankan bisnis sujud maupun sultan, nanti khusus yang sultan, insya Allah hari Senin besok, kita akan siapkan juga grup Telegram, supaya teman-teman bisa download. Nanti kita siapkan grup Telegram konten, product knowledge, sama testimoni. Kalau untuk yang jalankan sujud, kita sudah siapkan ya, grup Telegram ya, grup konten, grup testimoni, sama grup product knowledge. Jadi silahkan dimanfaatkan dan itu insya Allah akan konsisten kami update. Jadi teman-teman nggak usah banyak pikiran begitu, bingung bikin konten dan lain sebagainya. Nanti tinggal rutin aja cek di grup Telegram. Kita akan update terus di situ. Kak Fadil, salam kenal Pak, salam kenal. Saya baru mulai join. Alhamdulillah, Bismillah. Mohon bimbingannya kakak-kakak semua. Siap, Bismillah. Semangat belajar juga. Oke teman-teman, sebagai pembukaan, ini nanti materi akan di-share oleh siapa ya? Mbak Ista ya? Mbak Ista standby, siapkan materi. Namun sebelumnya, saya minta izin dulu, saya mau share beberapa informasi. Oke, saya mau share beberapa informasi terbaru ya. Kemarin informasi ini di update sama Mas Yogi ya. Saya boleh share ya. Ini bagus banget buat kita semuanya. Bentar, saya cek dulu. Oke, nah. Saya mau share dulu tentang sudah muncul ya Mbak Ica di monitor? Udah Pak, udah. Nah teman-teman, ini jadi ya saya yakin semua sudah tahu lah yang namanya Google gitu. Ada yang nggak tahu Google gitu?
Ya nggak mungkin lah ya. Jadi Google ini setiap bulan itu merilis ya apa namanya insight, ya merilis insight hasil pencarian yang banyak ya, yang paling banyak atau most populer gitu di beberapa negara. Nah ini informasi yang menarik khusus untuk Indonesia gitu. Jadi ini bulan apa ya? Bulan Agustus ya, Mas Yogi ya kalau nggak salah. Ini rangkuman dari Agustus ya, betul ya? Betul Pak Mahe, Agustus. Siap. Nah, ini hasil summary atau rangkuman dari Google untuk market Indonesia. Nah, kita lihat nih di sini, kita nggak usah fokus ke COVID-nya lah ya, tapi si Google cantumin title seperti ini pasti ada maksudnya. Nah, sebelum saya lanjutkan hasil rangkuman dari Google kurun waktu di bulan Agustus kemarin, saya mau sampaikan mindset yang benar terhadap data-data dari Google nih ya. Jadi buat apa sih kita harus ngerti gitu ya, bukan hanya pelaku usaha ya, tetapi kita semua yang memang mau maksimal mendapatkan hasil dari bisnis online gitu. Jadi penting sekali kita harus tahu data ini, dan data ini nanti akan membantu kita untuk misalnya, oke, kita mau bikin konten gitu, konten tema apa yang sedang hype ini, yang sedang populer gitu. Nah ini adalah data-data yang populer versi Google. Nah sehingga kita nanti isu yang kita angkat atau tema yang kita angkat itu sesuai apa yang sedang lagi hangat gitu di market. Ya, kalau untuk Kak Mira di Malaysia bisa coba cek deh ya hasil summary dari Google untuk market Malaysia. Kebetulan yang di-share oleh Mas Yogi ini untuk Indonesia. Tapi saya pikir nanti untuk setiap negara pasti adalah ya, kita nanti bantu upayakan. Nah, jadi menurut Google bulan Agustus ya tren nomor 1 itu tentang self care. Jadi banyak orang itu searching atau googling itu tentang self care gitu. Ya wajar lah ya karena ini masih masa pandemi. Oke. Ada peningkatan 125% ya untuk kata kunci atau keyword meningkatkan imun dan penambah imun. Gitu. Jadi ini riset yang bagus ya, apalagi buat kita yang pelaku bisnis online. Kemudian dilihat di sini kata kunci berjemur nih naik 2 kali lipat ya, kata kunci double masker naik 100% lebih, isolasi mandiri kata kunci ya, ini saya sampaikan ini kata kunci ya, keyword ya, isolasi mandiri naik 131% ya, cara mengembalikan penciuman naik 2,5 kali gitu dan seterusnya ya, atau proning ya, proning nih kata kunci proning naik 14,3 kali gitu. Kemudian kesehatan mental ya, nanti saya tunjukkan di mana letak yang relate dengan produk kita gitu ya. Kesehatan mental, searching for protection. Nah ini relate nih, tren yang kedua adalah searching for protection gitu, ini relate dengan produk kita ya. Vaksin requirement naik 1,9, sertifikat vaksin dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ini nanti data boleh kita share di grup mitra aja, nanti teman bisa download. Jadi intinya teman-teman, keyword-keyword ini yang naik signifikan di bulan Agustus ya di situs pencarian google.com. Nah, sehingga kalau teman-teman mau membuat konten atau membuat script ya, copywriting, di situ terdapat keyword-keyword yang ada di summary dari Google ini ya, harapan kita ini akan jauh lebih baik jangkauannya atau reach-nya. Nah, tren yang ketiga ini proaktif helping out, jadi membantu orang lain ya, seperti contohnya keyword blood donation ini naik juga, plasma donation naik ya, volunteers COVID-19 donasi ya, warga bantu warga ini juga naik 6 kali gitu. Ini keywordnya bisa teman-teman pakai atau misal mau diterjemahkan ke dalam bentuk konten gambar atau video juga bisa gitu. Kemudian gotong royong
ya. Kalau gotong royong itu bahasa Indonesia ya. Kalau di Melayu apa ya? Helping others lah, ya kurang lebih seperti itu. Oke, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa saya share ya, saya share di grup mitra. Oke, nah itu teman-teman sekilas ya sebagai pembukaan malam ini. Jadi nanti teman-teman rutin-rutin ya cek di Google, download hasil summary mereka setiap bulan itu pasti ada. So gunakan itu sebagai insight. Kalau teman-teman yang mau running ads atau bikin konten itu bisa jadi referensi yang bagus sekali dari Google. Nah, oke. Teman-teman. Jadi itu tadi insight awal. Semoga teman-teman bisa manfaatkan. Kemudian yang kedua, saya juga mau share. Kemarin materi yang minggu lalu, materi minggu lalu itu kan mindset WA marketing yang benar itu adalah bagaimana kita terus fokus menambah daftar kontak. Nah, sebelum melanjut materi yang berikutnya, saya mau sharing dulu nih salah satu cara ya bagaimana kita, atau beberapa cara lah ya, beberapa cara bagaimana kita bisa terus menambah daftar kontak WhatsApp kita. Tentunya kan kalau teman-teman punya daftar nama gitu, teman dari kecil ya, teman sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA gitu kan, kemudian teman kuliah, teman kerja dan lain sebagainya. Saya pikir itu pasti akan lebih dari 250 deh, ya pasti banyak. Bagi teman-teman yang sudah menikah, ingat-ingat dulu waktu menikah yang diundang berapa orang, siapa saja. Nah, itulah daftar potensial Anda sebenarnya. Nah, ketika memang semua sudah ada kontak atau masuk ke dalam kotak database WhatsApp Anda dan mau nambah lagi, nah gimana caranya gitu kan. Nah, ini saya sedikit share beberapa tips nambah data kontak ya. Bentar. Oke. Nah, teman-teman silahkan lihat di layar monitor masing-masing. Saya juga sekalian mau contohin. Dulu pernah saya tunjukkan ke teman-teman. Ini saya mau review lagi. Oke. Sudah munculkah Mbak Ica? Sudah, Pak. Sudah ya? Udah. Sekarang masuk ke Word ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke, nah teman-teman, salah satu cara untuk kita menambah data kontak ya, yaitu ini saya nggak akan bacakan satu-satu ya, nanti saya boleh share di grup mitra, tapi saya akan mau tunjukkan dulu. Nah, nomor 11 ini, lihat di nomor 11. Cara mencari grup sesuai target market. Sebentar, saya pull aja dulu. Nah, ini dia. Cara mencari grup WhatsApp ya. Jadi salah satu cara kita untuk nambah database itu salah satunya dengan kita masuk grup Facebook. Kita masuk grup WhatsApp. Kalau grup Facebook mah gampang nyarinya ya, teman-teman akses saja ke Facebook, kemudian search grup sesuai target market yang kita mau masuk. Search begitu nanti akan muncul, ya sudah Anda join grup. Setelah Anda join grup ya Anda rutin share, kemudian Anda direct message ya, perkenalan, salam kenal, perkenalan, save kontak, tukeran kontak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau yang ini adalah bagaimana kita bisa menemukan ya grup WhatsApp sesuai target market kita. Ya, nggak perlu dicatat teman-teman, nanti saya share ini materinya di grup mitra ya. Ya, saya mau kasih lihat dulu seperti ini. Jadi teman-teman nanti tinggal ini yang sudah saya bold warna hitam ini di copy. Oke, kita copy, kemudian buka browser. Saya sarankan browsernya pakai yang Google Chrome ya. Oke, saya masuk ke google.com seperti ini. Mbak Ita, ini terlihat ya aktivitasnya di monitor, semua termonitor ya. Halo, bisa ngikutin semua ya. Kemudian saya paste di sini. Nah,
Oke, sebelum saya lanjut, ada yang kurang jelas di tahap ini, teman-teman? Aman, Jangan jelas ya, aman ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Nah, setelah saya tempel atau paste ke Google, biasanya si Google akan otomatis memunculkan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ya, nah misal nih saya mau masuk market, saya mau jualan Sujud dan Sultan masuk market Jakarta gitu. Nah, saya klik nih, saya pilih Jakarta. Oke, saya geser dulu. Nah, kemudian akan muncul nih banyak sekali URL atau link yang akan mengarahkan kita ke beberapa link grup WhatsApp di area Jakarta. Nah, seperti ini. Oke, ada 10.000 link grup WhatsApp dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah kita cek satu persatu. Karena kita harus melakukan validasi, ini link grup WhatsApp-nya ini masih aktif atau tidak. Contoh saya misal saya pilih yang paling atas aja deh. Kumpulan link grup WhatsApp Kota Jakarta Timur. Oke, saya open new tab. Seperti ini, kemudian masuk ke situs tertentu. Nah, ini muncul nih banyak nih. Nah, ini berupa URL ya, atau ketika link ya, ketika kita klik kita akan diarahkan ke grup WhatsApp tertentu. Misal saya akan pilih yang mana ya? Kita harus cek satu persatu kalau ini ya. Jadi butuh sabar ya. Saya cek dulu yang paling atas. Nah, ini akan dilempar ke tab yang baru. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Saya coba klik di sini, ya, open WhatsApp misal seperti ini. Oke. Kita tunggu dulu. Ini ngecek ini memang harus satu-satu ya, karena kita nggak tahu ini grup WhatsApp-nya masih aktif atau tidak. Ya. Kalau loadingnya lama seperti ini, biasanya grup WhatsApp-nya sudah nggak aktif. Oh, ini masuknya. Bentar. Dan pastikan koneksi Anda bergabung. Nah, ini contoh ya. Anda tidak dapat bergabung ke grup ini karena tautan undangan ini telah disetel ulang. Jadi teman-teman, saya memang tidak link-link ini ada yang aktif, ada yang sudah tidak aktif, ya. Makanya teman-teman harus cek satu-satu. Tapi prinsipnya yang saya mau sampaikan adalah ini adalah salah satu cara atau metode teman-teman bisa menambah data kontak WhatsApp unlimited. Ya, bayangkan pengguna WhatsApp kalau di seluruh dunia itu 2 miliar, di Indonesia saya belum cek ya, tapi pastinya kan ratusan juta pengguna WhatsApp. Dan pastinya di situ banyak sekali grup WhatsApp. Nah, teman-teman bisa lakukan langkah seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, cukup jelas ya? Oke, saya kembali lagi. Ini saya kirim langsung ke grup mitra. So, teman-teman nanti bisa langsung download linknya di situ. Jadi itu salah satu cara atau salah satu metode untuk kita tambah terus database WhatsApp. Ya, ini rahasia perusahaan gitu. Enggak lah ya, di YouTube banyak kok. Jadi saya nggak hebat-hebat amat teman-teman, karena di YouTube semua ada gitu. Kalau teman-teman rajin belajar, rajin buat cari yang itu grupnya salah satunya terus dipraktekin, Pak. Sebenarnya kalau gini Mbak Ajeng, karena gini itu harus dicek satu-satu. Kalau misal saya praktekin nanti terlalu lama milih. Tapi langkahnya adalah seperti yang tadi saya tunjukkan. Ketika sudah masuk ke link, terus dipilih aja link yang mana yang aktif. Setelah itu Anda klik link grup WhatsApp-nya, itu nanti akan otomatis masuk ke grup WhatsApp. Kalau dia masih aktif, linknya masih jalan, grup WhatsApp masih jalan, biasanya Anda akan akan diarahkan oleh link tersebut langsung masuk ke WhatsApp grup Mbak Ajeng. Seperti itu ya Mbak Ajeng ya. Tapi nanti waktunya lama karena saya belum kumpulkan nih link mana aja yang aktif. Oke, atau mungkin saya ulang prosesnya. Gimana teman-teman?
Nah, oke. Jadi setelah kita masuk grup, oke, good. Pertanyaan bagus. Setelah katakanlah link grup itu masih aktif, ya, kita klik kemudian kita akan masuk ke grup WhatsApp tersebut. Ya, yang pertama adalah ya kita kenalan dulu. Assalamualaikum, salam kenal. Saya mau izin itu ikut belajar. Sesuaikan. Kalau itu grup belajar ya sesuaikan dengan konteks komunikasi perkenalan kita dengan. Setelah kita masuk ke grup WhatsApp, apa yang kita lakukan setelah perkenalan, salam kenal, jangan langsung kita main share, ya, jangan. Kita tunggu dulu hari pertama kita salam kenal, perkenalan, kemudian dulu dan teman-teman rutin. Ini kunci grup yang memang sering ada share materi-materi. Nah, Anda boleh tuh minta izin dulu dengan admin, boleh nggak saya share materi-materi yang positif. Nah, teman-teman share dulu nih beberapa hal yang positif. Supaya apa? Supaya orang notice dulu, orang sadar dulu bahwa ada Mbak Ajeng di situ, ada teman-teman di grup WhatsApp itu. Ya, nanti pada hari keempat atau pada hari kelima gitu baru Anda coba japri satu-satu, tapi japri pertama atau komunikasi personal. Jadi di grup WhatsApp itu kan pasti akan banyak tuh nomor WhatsApp. Nah, Anda lakukan direct message ke nomor-nomor tersebut. Pertama kali yang dilakukan cukup salam kenal. Halo, salam kenal, saya Ajeng di grup WhatsApp ini, sebutkan nama grup WhatsApp-nya, mohon save kontak saya ya, gitu, salam kenal, gitu. Udah gitu aja dulu. Nah, jadi intinya bangun dulu interaksi, baru setelah cukup interaksi, nah bolehlah teman-teman mulai masuk ke apa sih yang kita mau tawarkan. Jadi jangan langsung dihajar, jangan langsung hard selling. Di grup WhatsApp itu teman-teman kalau punya materi-materi bagus yang relate ke tema grup WhatsApp tersebut, boleh ikut sharing juga. Sharing, selling, begitu. Habis itu ya udah kontak satu-satu. Gitu ya, Mbak Ajeng, teman-teman. Nanti kalau misal kurang paham bisa kontak saya untuk detailnya. Tapi prosesnya cuma begitu doang sih, gampang banget. Ya. Yang tadi tulisan saya tadi saya sudah kirim ke grup mitra ya. Nanti bisa langsung teman-teman download setelah sharing ini selesai. Oke. Nah, siap Mbak Ista, sudah siap materinya? Kita masuk langsung ke materi aja. Oke, mantap. Oke, sudah muncul Mbak Ista, full screen. Oke, terima kasih. Kemarin kita sampai persiapan lead magnet. Bisa dibantu ke slide yang langsung ke materinya, Mbak Ista. Mbak Nonong, Pak, berarti menawarkan produk langsung di grup itu tidak dianjurkan ya? Tidak dianjurkan. Karena orang pasti akan, ini siapa sih gitu. Baru masuk kok langsung promosi produk gitu. Jangan. Saran saya bangun interaksi dulu, kontak satu persatu orang yang ada di grup itu, salam kenal dulu, cairkan kebukuan, bangun interaksi, baru setelah itu ya silahkan kalau mau menawarkan produk ataupun peluang bisnis. Ketika member grup WhatsApp tersebut sudah save nomor Mbak Nunung, save nomor kita, ya teman-teman rutinlah upload status WhatsApp supaya dia juga bisa ngepoin status kita. Jadi dia ngerti nih apa sih bisnis kita gitu, apa sih produk kita gitu. Gitu ya Mbak Nunung ya. Jadi tidak dianjurkan langsung dihajar di grup, jangan. Nah itu nanti kalau misalnya ada grup yang masih aktif, kita masuk ke situ bisa di-kick itu nanti sama adminnya gitu kan. Gitu ya. Sudah ready Mbak Ista? Oh, belum masih hitam. Oke. Next Mbak Ista ke halaman berapa? Sebentar.
ke halaman 12. Sorry, bukan. Ke page, sorry. Ke page 15, halaman 15, slide 15. Konversi dari sosial media ke WhatsApp. Oke. Sambil tunggu slide muncul, ada pertanyaan lagi? Mbak Nunung sudah terjawab? Ya, semoga terjawab ya. Sudah Pak, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Siap. Oke, Mbak Ista sudah? Masih loading ya? Oke, mohon bersabar. Ini ujian. Oke. Bisa ubah sebentar, Pak. Oke, ya sudah. Sambil nunggu Mbak Ista, saya sampaikan dulu. Atau saya yang share screen saja Mbak Ista? Nggak apa-apa, saya yang share screen aja. Oke, tunggu ya. Saya yang share screen. Oke, sudah muncul semua ya? Sudah, Pak. Siap. Oke, yuk kita fokus ke monitor masing-masing. Konversi dari sosial media ke WhatsApp. Oke. Nah, kenapa harus kita nambah nih terus data kontak WhatsApp kita? Jadi intinya teman-teman, kontak WhatsApp, database nomor WhatsApp itu seperti kolam. Kolam isinya bukan ikan ya, isinya leads gitu atau prospek ya. Bayangkan ketika kontak Anda itu jumlahnya 2.000, 4.000, sorry ya, kalau kita bicara database kita ngomong 5.000, ngomong 10.000 itu kecil sekali, itu data yang sangat kecil atau sedikit ya. Beberapa teman-teman kami itu kalau punya data tuh jumlahnya sudah ratusan ribu, 100.000, ada yang 500.000 kontak, ada yang 1 juta kontak, itu serius teman-teman. Itu hasil dari kita secara konsisten, istiqomah, terus nambah data. So, ketika Anda punya data yang besar, berarti kolam Anda makin besar gitu. Secara otomatis bukan hanya kolamnya yang besar, tapi leads-nya atau prospeknya juga besar. Mungkin Anda promosi hari ini dia belum tertarik, tapi siapa tahu gitu, 2 minggu lagi dia tertarik karena dia ada kebutuhan gitu. Ya, teman-teman ya, jadi fokus untuk nambah kontak. Nah, permasalahannya adalah ketika kita tidak punya disiplin gitu, kita nggak disiplin, kita nggak punya goal. Contohnya misal begini, coba teman-teman mulai sekarang itu kalau melakukan sesuatu harus ada endingnya, harus ada goalnya, atau bikin in the end of mind gitu. Jadi sebelum melakukan banyak hal, tetapkan dulu tujuannya gitu, tetapkan dulu goalnya, tetapkan targetnya gitu. Sorry to say, kalau kita mau bisnis, apapun bisnis Anda, ya, dan skala bisnis kita, mau kecil, mau sedang, mau besar, kalau kita masih alergi, atau kita nggak mau ngomongin target, kita nggak paling males atau menghindar, kalau kita ngomongin goal, sorry to say, berarti ya Anda nggak serius, gitu aja simpelnya. Kalau teman-teman mau serius, ya harus pasang target. Nah, terus targetnya berapa, apa, dan bagaimana, ya terserah teman-teman, karena kebutuhan itu kan beda-beda setiap orang. Contohnya nih, malam ini malam minggu nih, biasanya malam minggu orang-orang ini kan pada main, atau nonton sinetron, nonton drakor, tadi ada yang nonton MasterChef, Mbak Ista kan, tapi kita menyempatkan waktu gitu loh, kita menginvestasikan waktu kita untuk belajar. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita memang serius dengan goal kita masing-masing, kita serius dengan impian kita masing-masing. So, nambah atau menambah list kontak WhatsApp itu pun juga target. Contoh disiplin diri, satu hari saya harus nambah minimal 20, gitu. Nggak usah banyak-banyak dulu, 20 dulu. Atau nggak usah dulu deh, 10, tapi setiap hari. Misal Minggu, hari Ahad itu jeda, oke, nggak masalah. Jadi Sabtu sampai Senin sampai Sabtu, Anda targetkan misal kumpulkan 60 kontak baru gitu. Ya, coba lakukan disiplin seperti itu. Ya. Tanpa tujuan ya kita seperti zombie nanti, ya. Oke. Kalau kelebihan ini ya saya nggak akan banyak sampaikan ya, teman-teman sudah tahu semua lah. Jadi sekali lagi buat yang masih pakai WhatsApp, migrasi atau update ke bisnis.
Karena itu paling bagus tuh buat bisnis online. Nah, teman-teman, gimana sih caranya? Ini kemarin apa ya? Kemarin sekarang hari apa? Sabtu, Jumat ya. Jumat itu saya sama Mbak Ista nih diskusi nih sampai malam. Kita bikin skema, bukan skema ya, kita bikin flow system gitu. Jadi kalau kita bermain WhatsApp ini alurnya bagaimana sih kan gitu ya. Nah, supaya jelas saya coba tunjukkan lewat kamera langsung. Sebentar saya mau login dulu pakai handphone saya. Semoga teman-teman bisa lihat tuh nanti. Ternyata nggak bisa ya. Oke, atau saya foto saja, nanti saya share ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita mau memaksimalkan WhatsApp marketing, yang pertama kita harus pahami adalah flow ya, flow dulu. Ini mau kemana flow-nya? Ini saya coba rekam dulu ya. Nah, nanti saya akan share di grup WhatsApp ya. Jadi ada alurnya nih. Nomor 1 kita harus tentukan dulu tujuan, kemudian nomor 2 kita sadari bahwa traffic itu ada dan banyak dan besar di internet ya, di online. Kemudian dari traffic kita rubah ke leads, kemudian dari leads kita perlu konversi leads itu menjadi penjualan. Setelah penjualan kita upselling, setelah upselling kita maintenance, kemudian balik lagi ke langkah nomor 1 teman-teman ya. Supaya teman-teman nggak bingung, ini saya share di grup mitra yang barusan saya rekam pakai handphone saya. Semoga jelas ya. Oke, bentar. So teman-teman, alurnya dari media sosial yang kita pakai, ya, entah itu Instagram atau Anda teman-teman pakai Facebook, ya apapun itu. Prinsip dasarnya adalah jangan lakukan closing sales di media sosial. Selalu arahkan prospek atau leads Anda untuk ke WhatsApp supaya Anda punya nomor baru setiap hari, setiap saat. Jadi saling save gitu ya, saling save nomor kontak ya. Baru kemudian Anda lanjut ke penawaran. Ya, nah penawaran ini juga harus disiapkan secara matang, teman-teman. Oke. Rekamannya dari handphone saya sudah saya share di grup mitra. Anda silahkan cek ya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Tulisan saya terlalu jelek soalnya. Ya, tapi semoga Anda ngerti lah ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke saya. Oke, nah, jadi prinsipnya sekali lagi jangan lakukan closing sales di media sosial. Oke, media sosial itu sebagai feeder atau sebagai pintu masuk untuk Anda bisa dapetin kontak dia. Kalau dia nggak mau berbagi nomor WhatsApp, no problem, jangan dipaksa, gitu ya. Kemudian teknik WhatsApp marketing, ya. Kelebihannya apa nih? Kalau kita bicara teknik nih, ada status WhatsApp, status profile, broadcast, WA bisnis dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman kita coba ulas secara cepat beberapa fitur yang WhatsApp punya, gitu. Teman-teman, tidak mesti kalau kita itu pasang status WhatsApp itu pasti dilihat kontak kita, betul tidak? Ya. Terus bagaimana caranya supaya status WhatsApp kita itu sering-sering atau banyak yang melihat? Ya cara pertama pastilah ya Anda tambah database nomor kontak WA. Yang cara kedua adalah bagaimana status WhatsApp Anda itu menarik gitu, sehingga orang tuh akan ingat gitu. Jadi image Anda akan kebangun. Oke, kalau misal contoh siapa nih? Misal Mbak Nunung gitu. Mbak Nunung nih kalau pasang status WhatsApp mesti menarik terus nih. Jadi saya pengen lihat terus nih setiap kali Mbak Nunung pasang status WhatsApp, saya pasti akan kepoin. Saya pasti akan lihat. Nah, sehingga konten-konten apa yang Anda upload sebagai status WhatsApp itu akan mempengaruhi pandangan orang terhadap Anda. Nah, status WhatsApp ini saran saya untuk yang pertama kali mau bermain, jangan langsung dihajar ke
ke promo-promo gitu. Jadi misal oke, sekarang saya jualan sujud, sekarang saya jualan sultan. Wah, konten sultan gitu, konten sujud. Terus saran saya sih jangan yang begituan, tapi coba share dulu konten-konten, upload dulu konten-konten yang apa sih sekarang yang banyak dicari orang gitu, yang lagi tren apa, misal konten hiburan kah, biasanya hiburan ya, karena banyak orang stres kan. Ya, banyak orang stres, coba share dulu konten hiburan atau tips yang bermanfaat atau apalah ya. Intinya adalah ciptakan viewer yang besar dulu. Nah, itu ciptakan viewer yang besar dulu, baru setelah Anda rutin beberapa kali upload konten-konten yang mungkin tidak relate ke produk yang kita jual, no problem, nggak masalah. Yang penting viewernya dapetin viewer yang banyak dulu. Ya, konten-kontennya macam-macam, yang bisa tips, yang bermanfaat, bisa hiburan, konten hiburan yang bikin orang ketawa gitu kan, atau konten-konten yang sifatnya mengingatkan, misal jangan lupa sholat, misal, atau baca Al-Quran dan lain sebagainya, tergantung segmen market Anda. Oke, teman-teman, gitu ya. Jadi jangan langsung dihajar nih pakai konten jualan. Ciptakan viewer dulu, ciptakan crowd dulu. Ya, supaya orang tuh ingat, oh iya kalau Mas Ivan tuh pasang status tuh pasti lucu-lucu tuh. Nah, saya selalu nunggu-nunggu nih, apalagi nih statusnya gitu. Nah, nanti Anda selingi dengan konten-konten promo produk-produk kita, atau selingi dengan konten peluang usaha kita gitu. Oke ya, gitu ya. Kemudian, nah saya nggak perlu ngajarin lah ya cara menggunakan status WhatsApp, jadi saya skip aja yang ini terlalu mudah. Nah, ini dia nih, tips repetisi status WhatsApp. Lakukan pengulangan untuk memperbanyak kesempatan terlihat. Ulangi satu hari sekitar 2-3 status. Kalau kemarin kan saya sampaikan ada golden time ya, pagi sebelum jam 6 atau maksimal jam 7, siang sebelum maksimal jam 11, sore itu setelah sholat asar setengah 4 atau pukul 4. Kemudian malam itu maksimal jam 7 malam, itu boleh. Berapa jumlah statusnya atau kontennya? Ya nggak usah banyak-banyak, 2 itu oke, 3 oke, tapi jangan lebih dari 3 lah saran saya, karena orang pasti nanti akan jenuh gitu. Nah, terus status WhatsApp itu kan 24 jam ya durasinya. Besok pagi harus upload lagi. Terus gimana yang status kemarin? Kalau saran saya take down saja, di delete, naikkan lagi status yang baru. Jadi status WhatsApp mana nggak numpuk terlalu banyak gitu ya. Gitu ya. Kemudian gunakan kaidah headline copywriting. Nah, contohnya misal apa ya? Nanti bahasan copywriting kita akan ada sesi terpisah ya, karena kalau kita bahas copywriting nih, wah ini 5 hari 5 malam nih kita nggak tidur, banyak gitu loh. Tapi intinya begini deh, teman-teman kalau pasang status WhatsApp itu jangan flat, jangan plain gitu, jangan datar gitu. Jadi kasih judul yang bikin orang tuh ngepoin gitu loh, atau penasaran. Saya pernah singgung nih tentang headline di hari Rabu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Headline yang menarik gitu. Jadi bikin headline yang menarik, bukan hanya menarik deh kalau bahasa saya. Bikin headline yang nonjok, bikin headline yang nendang, bikin headline yang bikin orang stop scrolling terus mantengin status WhatsApp Anda. Kunci dari headline itu adalah bukan untuk closing sales, tapi fungsi dari headline itu adalah bagaimana orang stop scrolling, penasaran, kemudian pengen ngerti gitu loh, lebih dalam tentang konten yang Anda upload. Jadi misalnya kayak misal headline yang nonjok, yang nendang, misal apa ya, tapi jangan clickbait ya, jangan clickbait kalau saran saya. Contoh headline yang nendang, misal gila, pakai kapital semua, titik, tanda pentung 2 gitu, tanda seru 2, gila, emak-emak ini dapetin 5 juta tanpa modal, wah, misal begitu. Jadi bikin headline yang bikin orang itu, apaan nih, dia stop scrolling, ngepoin status Anda. Setelah dia kepo kan dia kenal Anda, otomatis kan kalau yang sudah save kontak kan kenal gitu kan. Ya sudah, bagaimana caranya kemudian kalau dia udah penasaran, dia kontak teman-teman gitu.
Oke, sorry ini saya ada masukan dari Mbak Ista nih. Teman-teman, slide dari saya bisa terlihat jelas nggak atau stuck gitu? Stuck Pak. Oh, stuck ya? Oh, Iya, nggak jalan dari tadi. oh gitu, sorry. Oke, teman-teman tolong ya kasih feedback ya kalau stuck gitu ya. Sorry, kok pada diem ya? Sebentar, saya share screen lagi sebentar. Nanti kalau stuck tolong saya di info ya, karena saya nggak ngerti kalau tempat saya kan lancar. Nah, sekarang sudah terlihat? Sudah? Coba di slideshow Pak, di full screen. Oke. Bapak next. Siap. Oke, wait sebentar. Harusnya sudah nih, sudah ya? Coba Bapak next deh. Takutnya stuck lagi. Udah Pak. Udah ya? Oke. Aman. Siap. Nggak usah khawatir karena materi saya nanti teman-teman bisa minta ke dealmaker masing-masing ya, jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau stuck, tolong saya langsung diinterupsi aja, nggak masalah. Ya, oke. Sampai mana tadi? Sampai headline. Jadi bikin headline yang bikin Anda melongo, gitu ya. Bikin orang lain penasaran gitu. Bikin orang lain pengen ngulik lebih dalam tentang konten yang Anda upload. Oke. Nah, kemudian kita juga punya broadcast. Nah, ini broadcast saya juga nggak akan sampaikan detailnya karena terlalu gampang, tapi tips-tips aja lah. Broadcast saran saya jangan terlalu sering. Ya, jangan setiap hari broadcast, nanti nomor Anda di-block. Gitu kan? Kita menawarkan produk kita. Broadcast itu bisa tentang tips, bisa tentang motivasi, bisa tentang kalimat afirmasi, bisa tentang informasi-informasi terbaru. Intinya bikin kontak WhatsApp Anda itu punya image, berpikir bahwa Anda ini memang kalau share informasi itu selalu bermanfaat. Ya, entah itu hiburan, entah itu berita update dan lain sebagainya. Yang pasti jangan terlalu sering ya. Broadcast tuh ya seminggu sekali oke lah gitu. Seminggu 2 kali maksimal gitu. Ya, jangan sampai orang bosan. Oke, bisa dengan edukasi juga bisa. Ya. Jadi kita soft selling dulu. Ya, kalau ini slide yang ini cara-cara broadcast, saya pikir teman-teman nanti bisa coba sendiri ya, masing-masing ya. Ini gampang sekali. Oke. Nah, tips sukses broadcast via WhatsApp. 1. Rutin berbagi tentang tips bermanfaat atau konten-konten hiburan. Itu boleh. Jangan langsung jualan. Bangun interaksi, bangun hubungan. Ya, jadi relationship ya, bangun relationship. Kemudian terus tambah name list ya, dan sesekali personal chat. Ini beberapa tipsnya teman-teman ya. Oke, kemudian ini kita masuk nih, tips broadcast list promo ke customer base. Ada 3 elemen penting teman-teman kalau kita mau bikin broadcast. Pertama, headline yang nendang, yang nonjok gitu, yang bikin orang stop scrolling. Terus inti dari pesan atau body copy gitu. Kemudian CTA itu call to action, atau bahasa sederhananya itu kita mau mengarahkan mereka tuh mau kayak apa gitu, apa yang kita inginkan. Misal Anda bikin broadcast, headline-nya gila emak-emak ini dapatin 5 juta tanpa modal gitu. Terus body copy-nya hanya dari jualan sajadah atau hanya dari jualan serum penumbuh brewok gitu kan. Emak-emak ini bisa dapatin 5 juta dalam sebulan tanpa modal misal. Kepo tanda tanya, penasaran tanda tanya, langsung aja balas chat ini misal. Atau apalah. Jadi intinya call to action itu adalah mengarahkan orang untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jadi arahnya itu jelas.
Call to action juga bisa dengan misal dengan balas WA ini Anda akan mendapatkan gift berupa apa misal, atau sesuatu yang menarik orang atau dalam tanda kutip memaksa orang itu melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi call to action itu nggak harus dengan kontak nomor ini, itu sudah terlalu biasa gitu loh, dan nggak menarik juga gitu loh. Tapi kalau misal Anda balas chat ini, Anda akan dapat makan gratis di warung saya seumur hidup, misal. Jadi memancing orang gitu loh, memancing orang untuk melakukan tindakan tertentu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini kalau teman-teman mau bikin konten broadcast yang isinya edukasi, nah ini contoh nih ya, ini contoh saja, headline-nya, ini dia 5 tips dapat income dari rumah, gitu. Terus body copy-nya, 5 tipsnya, langsung aja, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, cepat aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian call to action-nya, ingin belajar dari rumah, ingin belajar bisnis dari rumah, silahkan reply chat. Nah, ini salah satu contoh. Teman-teman bisa kembangkan. Nah, gimana caranya membuat konten broadcast supaya menarik? Ya, intinya Anda harus menyelami, memahami apa kebutuhan target market Anda gitu. Itu aja kuncinya. Kalau saat ini memang sedang banyak-banyaknya orang butuh tambahan income, ya bisa konten itu yang Anda angkat tentang edukasi menambah income misal. Itu bisa Anda lakukan, ya. Kemudian berikutnya konsisten, ya pastilah ya, nggak ada yang namanya makan siang gratis gitu loh. Sukses pun butuh effort gitu, masuk surga juga butuh effort kan gitu. Ya, ini sudah menjelang sesi akhir teman-teman ya. Kunci sukses promo di WhatsApp ilmu 123. Maksudnya apa? Berbanyak konversi ke name list dari sosial media, konversilah ke name list WhatsApp. Ya, langkah kedua, edukasi 1-3 kali dulu, jangan langsung promo. Edukasi dulu ya dengan status WhatsApp, dengan broadcast, itu isinya hal-hal yang bermanfaat atau menghibur. Kemudian yang tahap ketiga baru menginfokan promo, apa yang kita jual, apa yang kita mau tawarkan. Itu ya, action. Nah, teman-teman, slide-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita kalau mau tanya jawab, mau discuss, ayo silahkan aja. Itu dulu teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Oh, sudah ada ya? Oke. Saya langsung baca aja ya. Mbak Nunung. Bukan, Mbak Ajeng ya. Gimana kalau nambah list kontak mulai dari perkenalan di grup sujud dulu yang gampang. Jadi saling save kontak aja biar lebih gampang, bikin list save kontak dulu, nanti tinggal save kontak biar saling kenal. Ya, monggo silahkan ya. Silahkan saling kenal gitu. Nggak ada larangan gitu. Malah kita menyambung silaturahim itu kan malah dianjurkan gitu ya. Oke. Siapa nih? Izin live open, nggak masalah. Mulai dari reseller jadi distributor tanpa modal, gini bagus Pak. Ya, boleh juga gitu, nggak ada masalah ya. Jadi headline itu jangan panjang-panjang, pendek saja, tapi yang bikin orang itu berhenti. Dan khusus di WhatsApp, kalau teman-teman mau bikin headline tuh yang pendek gitu, jangan terlalu panjang, karena kan kalau status WhatsApp itu kan yang muncul kan nggak bisa semua kalimat kan, jadi pastikan jangan terlalu panjang. Oke, silakan Mas Ivan mau bertanya. Ya Pak, via voice ya Pak. Siap. Nah, kalau menurut Pak Hendra, kalau kita mau buat WA bisnis, mending kita buat akun baru yang mana kita pisahin antara WA bisnis dan WA daily, atau kita gabungin Pak. Jadi WA bisnis kita pakai nomor yang WA daily. Oke, siap. Ya, paham arahnya. Saya sarankan nomor terpisah, khusus bisnis. Jadi ada nomor pribadi, ada nomor bisnis. Tapi kalau misal nih smartphone teman-teman hanya bisa buat satu SIM card, ya sementara jadiin satu dulu nggak masalah. Gitu. Tapi kalau misal handphone atau smartphone yang ada 2 slot SIM card, saran saya dipisah ya, nomor personal
personal number dengan nomor bisnis. Jadi supaya maksimal gitu Mas Ivan. Cuma gini Pak, kalau misalnya kayak dipisah kan, emang itu lebih maksimal ya. Tapi otomatis kontaknya masih dikit kan daripada WA daily kita. Nah itu baiknya gimana tuh Pak? Itulah tadi saya sampaikan. Untuk pertama kali teman-teman tidak langsung nggak harus hard selling gitu. Jadi di awal-awal hard selling boleh, nggak ada masalah. Cuman saran saya, pastikan dulu data kontak Anda itu ngerti bahwa apa yang Anda share itu buat dia itu menarik gitu. Jadi dia akan nunggu-nunggu nih apa yang Mas Ivan mau upload apa lagi nih, dia udah nunggu-nunggu nih. Nah, nanti kalau sudah terbangun viewer, terbangun crowd-nya, udah banyak yang lihat, nah kemudian Mas Ivan bisa announce, oke teman-teman, untuk khusus buat memaksimalkan informasi yang saya bagi, saya punya satu nomor lagi, silahkan di save ya, nggak ada masalah Mas gitu. Karena ya ini masing-masing ya, kalau memang Anda nggak ada masalah, nggak terganggu nomor pribadi dan nomor bisnis jadi satu, ya boleh, nggak ada masalah, silahkan. Cuman kalau saya pribadi saya pisah, jadi yang nomor pribadi sendiri, nomor yang bisnis itu sendiri gitu Mas. Oke, paham Pak, makasih Pak. Siap. Mbak Ajeng kayaknya kemarin mau bertanya ya, kalau nggak salah tentang save kontak otomatis ya, betul nggak Mbak Ajeng? Betul, Pak. Saya ingat nggak? Saya yang ingat nih. Oke teman-teman. Saya nanya Pak, maaf. Oke teman-teman, ada pertanyaan kemarin dari Mbak Ajeng, cara save kontak otomatis itu bagaimana? Sebenarnya saya juga bingung, yang dimaksud save kontak otomatis itu bagaimana? Ya, mungkin pemahaman saya save kontak otomatis itu lebih kepada bagaimana Anda punya manajemen database kontak itu yang rapi, yang aman, kemudian manajemennya gampang. Nah, itu mungkin penangkap. Nanti kalau salah, tolong saya diinterupsi. Saran saya teman-teman, mulai sekarang teman-teman kalau save nomor ya data kontak orang, itu jangan hanya disimpan di data atau memori smartphone, tetapi simpan juga ke akun Google masing-masing. Jadi nanti teman-teman kan ini kan pasti ada yang pakai Android, ada yang pakai iOS kan. Nanti yang pakai Android tentunya kan kalau Anda mau smartphone itu kan pasti login dulu tuh ke akun Google, betul ya? Nah itu nanti di phone book Anda itu di setting save kontak, itu save-nya itu ke akun Google Anda gitu. Nah supaya apa? Nah itu tadi kalau ya siapa tahu handphone ketinggalan, Anda hilang, jangan sampai lah ya, itu backup gitu. Ingat teman-teman, database kontak WhatsApp itu aset yang tak ternilai gitu. Itu priceless banget ya. Saya mau kasih lihat deh teman-teman, sebentar, semoga ada ya. Saya mau tunjukkan dulu. Oke, jadi teman-teman kalau Anda sudah, ya harusnya kalau yang punya Android ini sudah otomatis sih harusnya. Teman-teman biasakan save kontaknya ke Google ya. Sehingga apa? Nanti teman-teman bisa cek nih, misalnya saya buka ini, saya buka tab baru, semua sudah bisa lihat ya di ini masing-masing, monitor masing-masing. Bisa, Pak. Oke, kemudian saya klik kontak ini ya, saya akan pilih kontak, saya klik kontak di sini. Ini pakai akun Google pribadi saya. Nah, otomatis kan di sini, nah nih lihat nih, ada 1795 database kontak yang saya punya gitu, dan ini saya Nah, kalau yang sujud punya itu datanya sudah 5.000 lebih ya. Berapa? 6.000 atau 7.000 saya lupa. Nah, jadi seperti ini dan enak gitu loh. Saya bisa bikin folder gitu. Ya, pelamar kerja, macam-macam lah ya. Kita bisa bikin ini sendiri. Jadi saya ngerti, oh ternyata kontak si A ini dulu masuk lewat pintu apa gitu. Ya, pintu kalau di saya ini ada produsen sabun herbal dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya, oke.
Jadi gitu Mbak Ajeng dan teman-teman, saya sarankan save kontak itu ke akun Google masing-masing kalau yang pakai Android. Terus kalau yang pakai iOS bagaimana? Ya save ke akun ini Anda, akun Apple ya kalau nggak salah, karena saya bukan pengguna iOS gitu. Saya militan Android. Ya, jadi save ke cloud. Ya, intinya save ke cloud. Jangan save di lokal atau di smartphone. Nah, nanti kalau Anda sudah punya database banyak, nanti kalau yang pakai Android buka Google Contact seperti saya tadi, kemudian Anda rapikan. Bikin folder-folder, dirapikan. Misal folder prospek atau lead, folder customer, folder reseller, atau misal bikin aja folder yang belum closing, folder yang setengah closing, atau bikin folder harus di follow up. Jadi nomor-nomor itu Anda masukkan ke folder-folder itu. Jadi manajemen data Anda itu bagus, rapi gitu. Next time kalau Anda mau promo lagi itu enak, Anda ngerti, oh nih saya kirim konten ini ke folder prospek gitu atau lead. Gitu ya Mbak Ajeng mungkin. Kira-kira. Oke Pak, terima kasih. Siap, kembali kasih. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi silakan. Yang lain? Sudah cukup jelas? Atau sudah cukup bingung teman-teman? Saran saya praktek aja. Nanti kalau praktek step by step, insya Allah nggak bingung deh. Materi slide saya nanti silakan minta masing-masing. Kalau untuk materi ini saya nggak akan di grup WhatsApp ya. Saya biasanya kalau arahkan buat yang join online gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas? Kalau sudah cukup, saya pikir ya sudah kita cukupkan saja ya. Nanti teman-teman kalau misal keinget sesuatu mau bertanya bisa ke dealmaker masing-masing ya. Kalau Sultan bisa ke Bro Mario ya. Kalau Sujud bisa ke teman-teman dealmaker ya. Ada Mbak Desi, ada Mbak Melina, ada Mbak Rara ya, ada Mbak Ista ya. Customer Happiness Officer. Pak, next ada materi enggak? Boleh. Kita punya ahli TikTok nih di sini. Kebetulan ahlinya TikTok bukan saya. Nah, nanti ada Mbak Ica, ada Mas Daus gitu. Boleh. Nanti kita agendakan khusus belajar ngulik-ngulik tentang TikTok. Gitu ya Mbak Ica ya, siap ya? Siap, Mas. Siap. Oke. Saya pikir itu dulu teman-teman. Mbak Ica, terima kasih. Saya nggak akan lanjut lagi karena setelah ini pasti pada mau me time semua bersama keluarga. Terima kasih ya. Saya salut buat Anda semua. Masih mau ya investasi waktu buat belajar ya. Yang biasanya malah menggunakan pada main dan lain sebagainya. Saya juga minta maaf kalau dalam penjelasan ada yang kurang. Nanti kita bisa sambung lagi di grup mitra atau silakan personal chat ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.